Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Dina, Dimas, Zahra. Sepertinya hari ini hadir semua. Sekarang coba ibu mau tanya nih sama kalian semua. Siapa di sini yang di rumahnya punya tanaman? Kalau ada, tunjuk tangan ya. Ya, Dina, coba. Di rumahnya ada tanaman apa? Bunga mawar. Coba siapa lagi? Ada yang punya? Zahra, coba. Zahra di rumahnya ada tanaman apa? Bunga melati. Ya, anak-anak, tentunya di rumah kalian masih banyak jenis tanaman lagi ya. Pasti kalian selalu merawat tanaman kalian, baik itu dengan menyiram tanamannya, diberi pupuk, dan lain sebagainya. Anak-anak, selain kita harus saling menyayangi sesama manusia, kita juga harus saling menyayangi tumbuhan. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, jadi itu juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hari ini kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan yang tepat. Baiklah anak-anak, kita akan membahas materi mengenai wawancara. Sebelum kita membahas materi mengenai wawancara, sekarang buka bukunya pada halaman 108. Kalian akan membaca dari halaman 108 sampai dengan 109. Kalian baca di dalam hati. Setelah kalian baca, nanti kita akan membacanya bersama-sama dan melihat kata-kata yang mana yang belum kalian pahami atau yang belum kalian mengerti. Sekarang silahkan dibaca bukunya. Sudah dibaca bukunya mengenai teks yang tadi? Sudah? Ya, sekarang kita akan membacanya bersama-sama. Setelah itu kalian bisa memberitahu ibu, angkat tangan, atau langsung menuliskan ke papan tulis kata mana yang belum kalian mengerti ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan.
buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada 1/3 bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, ketujuh, bersihkan pada bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot ke tempat yang diinginkan. Tadi kita sudah membaca teks pada halaman 108 sampai dengan halaman 100. Ya, betul. 109. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan pada halaman 110. Nah, di situ terdapat 8 soal. Di situ sudah ada petunjuknya ya. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nah, jadi kalian bisa melihat teks kembali, teks yang sudah kita baca tadi. Kalian sesuaikan dengan kalimat-kalimat pada soal tersebut. Apakah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi, kalian bisa kasih tanda centang seperti ini ya. Centang. Kalian beri tanda centang seperti ini. Jika kalimat-kalimat tersebut tidak sesuai atau salah dengan teks yang kita baca tadi, maka kalian beri tanda strip seperti tanda kurang ya. Strip ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Ada yang tahu? Ya, benar. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi anak-anak, wawancara ini yang terdiri dari pewawancara dan narasumber. Nah, yang pertama itu dinamakan dengan pewawancara. Pewawancara. Ada yang tahu apa itu pewawancara? Nah, jadi pewawancara itu adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Orang yang memberikan pertanyaan. Nah, selanjutnya yang kedua tadi apa? Dinamakan dengan apa? Ya, narasumber ya. Nah, yang kedua ini narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai untuk memberikan suatu informasi kepada orang yang mewawancarai. Ini narasumber ini ialah orang yang diwawancarai. Selanjutnya, cara melakukan wawancara adalah dengan memberikan pertanyaan. Jadi anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, kita siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan. Nah, dari daftar pertanyaan ini, kita perhatikan juga kata tanya yang digunakan. Adapun anak-anak, kata tanya yang digunakan yang pertama itu siapa.
Siapa? Nah, siapa ini untuk menanyakan orang. Yang kedua yaitu berapa. Kedua, berapa. Nah, berapa ini menunjukkan untuk menanyakan jumlah. Yang ketiga yaitu mengapa. Yang keempat yaitu bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara merawat bunga melati. Yang keempat tadi apa? Bagaimana. Yang kelima yaitu di mana. Di mana? Ada yang tahu untuk menunjukkan apa? Tempat. Iya, betul, untuk menanyakan tempat. Di mana. Dan yang terakhir yaitu apa. Apa ini untuk menanyakan sesuatu. Sekarang kalian sudah tahu mengenai apa itu wawancara? Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok akan melakukan wawancara tentang perawatan satu tanaman saja. Nanti kalian bisa wawancara orang yang ada di lingkungan sekolah kita, seperti guru, penjaga sekolah, penjaga kebun. Nah, nanti ibu akan arahkan kalian kepada orang-orang yang akan diwawancarai. Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan menuliskan hasil laporan wawancara yang telah kalian buat di lembar kerja peserta didik. Sekarang ibu bagikan KKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Kalian sudah melakukan wawancara dan sudah menuliskan hasil wawancara. Sekarang ibu minta untuk membacakan hasil wawancara tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 bacakan. Ya, bagus. Kita tepuk tangan. Berikan tepuk tangan untuk temannya kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Coba kelompok 2. Oh, kelompok 2 masih menulis. Ya, lanjutkan. Kita beralih ke kelompok 3 karena kelompok 2 temannya masih dalam proses menulis. Kita ke kelompok 3 coba. Ya, bagus. Ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya, kelompok 4 bacakan. Ya, bagus. Coba ibu tanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, mengenai pengertian wawancara. Tadi ada juga yang namanya apa? Ada 2 tadi? Ya, benar. Ada yang namanya pewawancara dan narasumber. Nah, kita juga tadi sudah belajar tentang kata tanya yang digunakan untuk menulis daftar pertanyaan. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah wawancara ialah kegiatan yang bertujuan untuk menemukan suatu informasi. Tadi ada yang namanya pewawancara dan yang satu lagi yang namanya narasumber. Nah, untuk melakukan wawancara, kita siapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan kita berikan. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.